6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengan melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi lingkungan sosial, antara lain bisa berupa membersihkan rumah ibadah, panti sosial, sekolah, rumah sakit, ataupun fasilitas umum. Jelang Hari Raya Idul Adha ini kami pastikan pertama itu stok karena itu menyangkut masalah kebutuhan masyarakat. Hari ini juga kami pastikan juga harga-harga dalam kondisi. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Belasan klien Bapas Bau-Bau kerja sosial di Islamic Center jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, harga beberapa kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan namun masih dalam batas kewajaran. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 5 Juni 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Belasan klien Bapas Bau-Bau kerja sosial di Islamic Center jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Waude Nurliani melaporkan. Pemandangan tak biasa nampak di Islamic Center Kota Bau-Bau saat belasan ex-narapidana yang menjadi klien Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau secara gotong royong membersihkan taman rumah ibadah yang telah dipenuhi dengan rerumputan liar. Klien Bapas yang dilibatkan merupakan warga binaan pemasyarakatan yang telah memperoleh program cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Bermodalkan peralatan tradisional seperti sapu lidi dan parang untuk membuat rumput, mereka dengan penuh keikhlasan membersihkan setiap sisi taman Islamic Center. Teriknya matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk menciptakan lingkungan bersih di sekitar masjid menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Kepala Bapas kelas 2 Bau-Bau Nasruddin menjelaskan, aksi sosial ini merupakan simulasi kerja sosial terhadap implementasi pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 oleh klien Bapas Januari 2026 mendatang. Kegiatan ini merupakan simulasi kerja sosial yang secara serentak akan dilaksanakan di Indonesia pertengahan Juni mendatang. Agenda tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, pidana kerja sosial ini dilakukan dengan melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi lingkungan sosial, antara lain bisa berupa membersihkan rumah ibadah, panti sosial, sekolah, rumah sakit, ataupun fasilitas umum lainnya. Hari ini kami membawa 15 orang klien pemasyarakatan melakukan simulasi tersebut agar nanti pada saat pelaksanaannya di tahun 2026 kita sudah terbiasa. Lewat program ini, setiap pelaku tindak pidana tidak selamanya akan berada di balik jeruji besi, namun bagi pelaku perkara ringan dengan ancaman di bawah 5 tahun kurungan penjara akan menjalani pidana kerja sosial atau pidana pengawasan setelah hakim menjatuhkan keputusan pidana bersangkutan. Ia berharap melalui kegiatan tersebut, pola pikir masyarakat terhadap klien Bapas semakin positif dan tetap punya kontribusi dalam kehidupan sosial. Pemerintah Kota Bau-Bau turut mengapresiasi kegiatan Bapas Bau-Bau memberdayakan klien dalam pembersihan rumah ibadah. Kepala DP3 Bau-Bau Abdul Rahman selaku perwakilan pimpinan daerah berharap agar klien Bapas selalu tampil percaya diri dan menunjukkan perubahan sikap positif sehingga diterima baik di lingkungan masyarakat. Kepada warga Bapas kami mengucapkan terima kasih ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bahwa telah mengadakan kegiatan seperti ini sehingga ini akan membuat rasa percaya diri dari para mantan kita di tengah-tengah masyarakat. Mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat karena memang juga mereka sudah mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan sikap. Kegiatan kerja sosial juga melibatkan ASN Bapas, Satpol PP dan pemerintah kelurahan. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, harga beberapa kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan namun masih dalam batas kewajaran. Apriansah melaporkan.
Kalau berdasarkan hasil pemantauan terakhir ini harga telur juga mengalami kenaikan. Itu juga relatif wajar kenaikannya karena memang ini kan banyak dibutuhkan masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, harga beberapa kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan namun masih dalam batas kewajaran. Komoditas yang mengalami sedikit kenaikan harga adalah telur, ayam ras, dan daging. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan harga telur saat ini berkisar antara Rp57.000 hingga Rp60.000 per rak, naik dari sebelumnya Rp55.000 per rak. Kenaikan ini dinilai wajar karena tingginya permintaan masyarakat serta kenaikan harga dari daerah asal, khususnya Sulawesi Selatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini kami pastikan pertama itu stok karena itu menyangkut masalah kebutuhan masyarakat. Hari ini juga kami pastikan juga harga-harga dalam kondisi masih terjangkau oleh masyarakat. Sekalipun memang ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Terutama kalau berdasarkan hasil pemantauan terakhir ini harga telur juga mengalami kenaikan. Itu juga relatif wajar kenaikannya karena memang ini kan banyak dibutuhkan masyarakat mungkin. Kemudian dari daerah asal juga mengalami kenaikan. Termasuk daging juga sudah merangkak naik kalau kita perhatikan ini mungkin sampai dengan hari H. Selain telur, harga kambing juga mulai merangkak naik dengan kisaran harga kambing hidup antara 2,5 juta hingga 7 juta rupiah per ekor tergantung ukuran. Sementara harga daging sapi segar di kisaran Rp150.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga acuan pembelian atau HAP yakni Rp140.000. Ali Hasan menyebut selama ini daging kambing di Bau-Bau banyak dipasok dari Nusa Tenggara Timur, Poleang, Kabupaten Bombana, dan wilayah sekitar Bau-Bau. Sementara sapi paling banyak berasal dari Kabupaten Munah dan Buton. Ali Hasan menambahkan untuk beras harga mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000 per karung. Saat ini harga beras biasa berada di kisaran Rp760.000 hingga Rp770.000 per karung ukuran 50 kg. Kenaikan ini dipengaruhi belum tersalurnya stok cadangan dari Bulog seperti beras SPHP. Meski begitu, stok beras di Bau-Bau dinyatakan aman. Bulog mencatat ketersediaan beras medium mencapai 2.000 ton, ditambah pasokan dari distributor sebanyak 1.700 ton untuk beras medium dan 2.000 ton untuk beras premium. Adapun stok bahan pokok lain seperti minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, tomat, serta berbagai jenis cabai juga tersedia dalam jumlah cukup. Ali Hasan mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak perlu berbelanja berlebihan karena pemerintah terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan pasokan. Apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, pihaknya akan berkoordinasi dengan distributor untuk menambah stok. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara pedagang ternak di Kota Bau-Bau mengeluh akibat lesunya penjualan hewan kurban di Kota Bau-Bau hingga H-2 Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Kembali Waude Nurliani melaporkan. Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah tinggal menghitung hari. Suasana di lapak-lapak pedagang hewan kurban di Kota Bau-Bau justru tampak lesu. Idul Adha tahun ini nampaknya kurang membawa keberuntungan bagi para pedagang hewan kurban di negeri Seribu Benteng. Sejumlah pedagang mengaku penjualan tahun ini merupakan yang terburuk dalam 5 tahun terakhir. Gunarso, seorang pedagang kambing di Pos 3 Kelurahan Terafu, Kota Bau-Bau, mengutarakan keluh kesahnya kepada media. Dengan raut wajah cemas, ia menyebutkan hanya sekitar 18 ekor dari 48 ekor kambing yang berhasil terjual hingga H-2 Lebaran. Sementara tahun lalu ia menyetok 90 ekor dan berhasil menjual setengahnya. Ia menyebutkan harga kambing yang dijualnya masih dalam kisaran normal, mulai dari 2,7 juta hingga 4,8 juta rupiah per ekor untuk kambing layak kurban. Seluruh kambing miliknya didatangkan langsung dari Nusa Tenggara Timur dan telah mengantongi sertifikat kesehatan hewan. Namun meski harga relatif stabil, minat pembeli tak juga meningkat. Gunarso menduga penyebabnya karena melemahnya daya beli masyarakat tahun ini, ditambah dengan persaingan dari para pedagang kambing keliling yang makin marak. Jelas ini masih kurang dari kita yang harapkan. Karena saya persiapkan saja ini 48 ekor. Yang tahun lalu kan 90-an. Jadi saya ambil setengah. Ternyata juga tidak jauh dari yang kemarin lakunya itu, ini baru 18 ini. Iya.
48. Masih ada 30 sekian ini. Senada dengan Gunarso, Udin pedagang kambing lainnya juga mengaku penjualan tahun ini menurun drastis. Dari 75 ekor kambing yang disiapkan, hanya separuh yang berhasil terjual. Sementara menurutnya harga tahun ini lebih murah dibanding tahun lalu, namun tetap tidak memantik daya beli warga. Tidak tahu kendalanya apa, tahun lalu memang bagus. Tahun lalu hampir 100 saya punya kambing habis. Sekarang 75 tinggal 30 lebih. Hanya setengahnya yang habis, Pak ya? Baru lebih setengah. Pak? Enggak, mana menurun. Tahun lalu kita jual begini 6,5, ini kita jual paling 5,5, 6. Keluhan para pedagang ternak kurban menjadi ancaman kerugian bagi usaha mereka. Terlebih ternak yang diperdagangkan harus tetap mengkonsumsi pakan setiap hari. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita beralih ke berita yang terakhir. Dengan suasana pengurusan baru, Ketua KONI Kota Bau-Bau Dio Aldiansa berkomitmen akan mengukir sejarah baru membawa Bau-Bau juara umum Pemprov Sultra tahun 2026. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Bukan sekedar slogan, ini adalah komitmen Kota Bau-Bau untuk membawa perubahan nyata. Kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bau-Bau, Dio Aldiansa, berkomitmen akan membawa Kota Bau-Bau menjadi juara di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara tahun 2026 mendatang. Hal ini menjadi target besar KONI Kota Bau-Bau bersama jajaran pengurus baru periode 2024-2028 yang telah resmi dikukuhkan pada Senin lalu. Untuk mencapainya, Dio menegaskan harus memulai dengan cara berpikir juara, kerja juara, dan hasil juara. Dio mengakui tantangan ke depan sangat besar, namun ia optimis dengan semangat dan kerja bersama, Bau-Bau akan menorehkan sejarah baru di Porprov nanti. Bukan sekedar slogan, ini adalah komitmen Kota Bau-Bau untuk membawa perubahan nyata. Kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Kita harus mulai dengan cara berpikir juara, kerja juara, dan hasil yang juara. Untuk itu ke depan kita harus fokus pada beberapa hal penting. Salah satunya memperkuat sistem pembinaan dari bawah. Kita akan mendekat ke akar rumput pembinaan dari sekolah, klub lokal, dari kecamatan dengan data yang target yang jelas. Dio Aldiansa juga berjanji akan membangun sinergi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, media, dan masyarakat luas. Sebab menurutnya olahraga adalah milik seluruh warga Bau-Bau, bukan hanya urusan KONI semata. Selain itu, pencetakan pelatih berkualitas dan berdaya saing menjadi investasi jangka panjang. Karena atlet hebat lahir dari pelatih hebat, sehingga peningkatan kualitas pelatih sangat diutamakan. Kita akan evaluasi sarana prasarana olahraga, memperjuangkan perbaikan, dan menciptakan lingkungan latihan yang memadai untuk para atlet Kota Bau-Bau. Dan yang terakhir, membangun mental juara. Di atas semua itu, kita akan membangun karakter para atlet kita, kuat, disiplin, rendah hati, dan tidak takut bersaing. Ia juga mengingatkan para pengurus untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja dengan hati sebagai bagian pengabdian kepada para pembina, wasit, dan atlet Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Belasan klien Bapas Bau-Bau kerja sosial di Islamic Center jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, harga beberapa kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan namun masih dalam batas kewajaran. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.